KBR Inspiratif, terpercaya. Baik, Pak Emil, kalau bicara soal vaksin tentu masyarakat akan bertanya-tanya seberapa aman, seberapa efektif. Nah ini kita langsung juga bicara dengan relawan. Pak Emil ini termasuk di dalam ribuan orang di dunia yang sedang melakukan uji klinis 3 ya, fase 3 ini ya. Tentu ini menjadi pertanyaan ya. Apa sih sebetulnya yang memotivasi Pak Emil ini kepala daerah tapi mau jadi relawan gitu ya. Ini resikonya kan juga tidak main-main juga nih Pak. Ya, biasanya terhadap hal yang kita tidak pahami, kita ini kan cenderung khawatir ya, cenderung menghindar. Jadi waktu ada cerita vaksin COVID pun sebenarnya psikologisnya cenderung orang kurang mau menjadi relawan. Nah, karena banyak cerita-cerita membumbui COVID ini, ada teori konspirasi, ada teori bisnis, ada teori tidak halal, ada teori anti sakit, banyak sekali luar biasa. Maka tes ketiga ini sebagai tes terakhir membutuhkan 1.600-an relawan. Tapi karena hoax dan provokasi tadi, akhirnya yang daftar di awal-awal hanya 400. Jadi kan tes pertama itu mengetes di bawah 100 orang, tes vaksin kedua itu mengetes antara 100 sampai 1.000 orang, testing ketiga yang final ini mengetes di atas 1.000 orang. Nah, karena kekhawatiran itu, apalagi ada argumentasi bahwa kok rakyat dikorbankan untuk sesuatu yang belum jelas, kok pemimpinnya tidak ikutan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itulah yang mendasari akhirnya saya memberanikan diri. Sebenarnya keluarga juga awalnya kurang setuju, tapi setelah kita mendengarkan penjelasan Profesor Kusnandi selaku Kepala Pengetesan Vaksin, Profesor yang sudah melakukan pengetesan lebih dari 30 kali vaksin yang lain, mengatakan ini hal yang wajib dilakukan, dan memang saya akhirnya mendaftarkan semata-mata untuk menjadikan bukti bahwa kalau orang nomor 1 di provinsinya ikut menjadi relawan, maka artinya semua kekhawatiran itu akan saya jadikan jawaban pada saat berhasil. Saya akan menjadi saksi, kalau gagal juga saya menjadi saksi. Nah, dengan gubernurnya ikut jadi relawan, saya lihat tensi turun dari sisi berita hoaks dan lain-lain. Semua saya jawab sehingga rakyat lebih tenang. Maka salah satu indikatornya, sebelum saya daftar, relawan yang bergabung hanya 400. Setelah saya daftar dan diberitakan, relawan yang mendaftar sampai 2.000, melebihi 1.600. Nah, itulah salah satu motivasinya. Satu adalah melawan berita-berita negatif, untuk mengembalikan lagi pada rasionalitas bahwa kita harus melawan ini dengan keilmuan. Kedua, memotivasi rakyat, masyarakat agar percaya karena pemimpinnya juga ikut menjadi relawan. Yang ketiga, alasannya adalah supaya saya bisa memberikan testimoni, kalau baik dibilang baik, kalau buruk dibilang buruk, dan lain sebagainya. Nah, saya sudah menjalani tes ketiga ini di 4 kunjungan, ya. Kunjungan pertama pengetesan fisik dan tes COVID, kunjungan kedua ketiga disuntikan vaksin, 2 kali penyuntikan, di kedatangan keempat saya diambil darah, dan nanti bulan Desember diambil darah lagi yang kelima, di kunjungan kelima, pengambilan darah yang kedua. Kalau hasil imunitasnya naik di atas 90%, maka vaksin ini bisa diproduksi ratus-ratus juta ya, sehingga Bio Farma memang akan terbebani untuk menjadi pemroduksi vaksin kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, kira-kira itu alasan kenapa saya turun jadi relawan. Ibu saya juga pernah menasehati, kalau ada rezeki, pemimpin itu di belakang, rakyat yang di depan. Tapi kalau ada khawatir seperti ini, ya pemimpin yang di depan menyelesaikan kekhawatiran rakyat yang di belakang. Nah, vaksin ini bukan rezeki dalam situasi
seperti sekarang, vaksin dinilai sebagai khawatir dengan segala tadi. Makanya ya sudah, saya di depan. Saya kira itu argumentasinya, Mas Agus. Oke, Kang Emil tadi sempat cerita bahwa sempat ada keraguan, kekhawatiran dari keluarga. Mungkin bisa diceritakan bagaimana situasinya saat itu di rumah gitu ketika berbincang-bincang sampai akhirnya dapat keyakinan baik dari Kang Emil sendiri maupun dari keluarga untuk tetap maju. Ya saya kira tadi saya bilang kalau orang tidak paham tentu khawatir. Yang paling khawatir tentulah istri saya ya. Istri saya sangat khawatir, takut kalau disuntik berubah jadi Hulk misalkan atau jadi apa, saya sakit atau gimana. Pokoknya ya kekhawatiran itu dibumbui oleh drama-drama imajinasi yang berlebihan lah ya. Tapi kan wajar orang yang dicintainya akan melakukan sesuatu yang mungkin punya dampak, ya khawatir pasti ada. Itulah kenapa saya melakukan dua hal. Satu, saya meng-Google kira-kira begitu ya, mencari tahu. Jadi belajar vaksin saya nih selama seminggu sebelum daftar. Dan akhirnya ditemukan fakta-faktanya bahwa proses tahap ketiga ini nggak bisa juga dilanjutkan kalau tahap ke-1, keduanya gagal. Nah, berarti kan tahap ke-1 berhasil ke 100 orang. Tahap kedua berhasil ke antara 100 dan 1.000 orang. Nah, tapi prosedur vaksin ini harus 3 kali. Tapi kan tidak akan masuk ke level ketiga kalau 1-2-nya gagal, kan kira-kira begitu. Nah itu memberikan ketenangan. Yang kedua, saya tanya ke Profesor Kusnandi selaku profesor yang mengepalai tes vaksin. Beliau mengatakan mempertaruhkan ilmunya karena beliau sudah lebih dari 30 kali melakukan ini, tapi tidak sedramatis, seheboh yang namanya vaksin COVID kan. Dan beliau menjaminkan ilmunya bahwa dampak terberat itu dalam pengalaman dia itu paling hanya demam-demam sesaat kan begitu ya, pegal-pegal dan lain-lain yang sifatnya sesaat, temporer dan tidak terlalu panjang. Dan betul itu yang saya alami. Jadi waktu saya disuntik di tangan kiri, mohon maaf karena jarumnya tidak kecil, jadi saya sampaikan apa adanya. Bagi yang takut jarum ya siap-siap latihan mental lah ya. Itu pegal karena disuntiknya ke otot ya, otot kiri gitu, sehingga hampir 1 jam tangan saya nggak bisa dipergunakan dengan maksimal, kira-kira begitu. Kemudian besoknya selama 2 hari agak ngantuk-ngantuk ya. Biasanya kan saya jarang ngantuk, tapi setelah divaksin itu ada dampak 2 hari lah. Maghrib jadi ngantuk. Walaupun saya tidak tahu apakah dampak vaksin, tapi kita kan diberikan satu kertas. Jadi kertas itu yang harus diisi adalah suhu tubuh tiap maghrib, berapa suhunya. Kemudian ada daftar potensi keluhan, apakah sakit kepala, apakah demam. Nah kita harus ngisi, kira-kira begitu. Nah alhamdulillah tidak ada yang saya rasakan berlebihan. Setelah hari ketiga udah normal lagi dan akhirnya saya bisa sampaikan bahwa ternyata tidak seperti yang dikhawatirkan oleh banyak orang lah, kira-kira begitu. Nah sekarang mah tinggal menunggu apakah naik tidak imunitasnya kan begitu ya. Dampaknya saya boleh beri kesaksian tidak ada ya, kecuali temporer tadi. Tapi yang kita tunggu-tunggu adalah apakah darah saya mengandung imunitas yang tinggi mendekati 90%. Karena kalau tidak tinggi, artinya kan kalau COVID masuk, badan saya nggak bisa melawan. Tapi kalau dia imunitasnya tinggi, berarti kita bisa melawan dan kita bisa hidup normal lagi. Seperti halnya flu itu kan tidak hilang, ya. Tapi kalau flu orang kan tidur, istirahat, kasih paracetamol dan sebagainya kan. Nanti COVID juga sama, oh kamu COVID, kasih obat, atau kamu istirahat. Makanya ada yang nanya, Pak Gub, kapan pandemi selesai? Ya pandemi selesai kalau orang sakit sembuh karena obat, dan orang sehatnya imun karena vaksin. Nah kira-kira itu Kang, apa yang saya rasakan, dan bagaimana saya menjawab kekhawatiran melalui pendekatan ilmiah. Baik, saya memanggilnya Kang Emil saja ya. Ya, Biar nah, ini
tadi demam-demam sedikit ya. Ada mungkin juga gejala-gejala lain. Kalau gejala panas dingin itu mungkin biasanya begitu ya. Karena barangkali ada efek psikologis ya. Karena pertama kali suntik, kemudian itu yang dimasukkan juga bukan sembarangan, terus kemudian juga barangkali ada efek-efek lain yang dirasakan dan seberapa lama, dan itu apakah efek samping atau Baik, silakan Kang Emil. kalau psikologis saja ini ya. Rastik ya. Ya, kembali saya sampaikan Mas ya. Pertama, kalau disebut ada efek besar terhadap badan saya nggak ada. Saya boleh bertestimoni. Jadi warga nggak usah khawatir. Bahwa disuntiknya jarumnya tidak kecil, ya itu betul ya. Jadi memang agak beda lah. Gitu. Bahwa itu pegal, ya saya rasakan pegal, dan pegalnya bertahan mungkin sekitar 5-15 menit ya. Kemudian bahwa saya demam, saya tidak ada ya. Yang saya rasakan tadi tiba-tiba agak sering ngantuk, kira-kira gitu aja. Kemudian dari sisi psikologis lain, secara ilmiah sih nggak ada ya. Paling pas kita bercanda aja sama istri ditanya, biasanya kan waktu kecil kalau SD habis divaksin kita dikasih bubur kacang hijau sama roti. Jadi terus pas habis divaksin istri saya nanya, gimana rasanya? Nggak ada dampak. Gitu. Lagi kepengen apa? Ya nafsu belanja jadi naik aja, pengen beli motor kira-kira gitu. Itu hanya mumpung nih kayaknya nih. meringankan pembicaraan. Jadi kesimpulannya Mas Agus, saya boleh bersaksi dengan apa yang saya rasakan. Saya tidak merasakan dampak yang luar biasa, yang ada hanya pegal, yang ada hanya ngantuk, demam pun untuk saya tidak ada. Saya tidak hafal, mungkin yang lain ada tapi saya rasakan tidak ada. Hanya 2 itu yang saya rasakan, kira-kira begitu. Baik, Kang Emil, tadi disebut jarumnya besar, lalu kemudian ada catatan semacam diari gitu ya, hari-harian apa yang dirasakan. Apakah itu juga dikomunikasikan dengan sesama relawan gitu misalnya, oh ngerasain ini juga nggak, atau komunikasi dengan siapa lagi untuk memastikan bahwa benar-benar semua baik-baik saja? Nggak boleh, Mbak. Jadi saya itu kan anonim, ya. Anonim, yang tahu hanya mereka yang mengetes. Bahkan saya juga nggak tahu siapa yang jadi relawan, karena kan datanya nggak dibuka. Yang saya tahu jadi relawan, yang kebetulan yang para pejabat saja, yaitu Pak Kapolda, Pak Pangdam 3 Siliwangi, Pak Kajati. Jadi kami Fantastic Four lah, 4 orang bersepakat karena pabriknya di Jawa Barat, untuk menenangkan masyarakat, ya sudah 4 ini Gubernur, Pangdam, Kapolda, Kajati menjadi relawan. Jadi paling saya tahu ke mereka, dan saya tahu persis mereka pun sama, dampaknya tidak ada yang terlalu gimana-gimana. Saya kira itu mewakili mungkin optimisme kita ya, bahwa karena sudah berhasil melewati testing 1-2, di tahap 3 pun saya sangat optimis. Kelihatannya Desember akan diumumkan bahwa tes vaksin ini sangat berhasil dan siap diproduksi untuk massal. Nah, hanya tantangannya begini, Mas Agus, Mbak Citra. Jadi vaksin itu kan sumbernya adalah virus itu sendiri. Ya. Jadi kayak umpan gitu, kayak kita ngumpan ke ikan. Karena ada umpan, maka ikannya datang, kira-kira begitu. Nah, si vaksin itu ada tipe yang datang dari virus yang dilemahkan, dilemeskan, ada yang virus dimatikan. Kalau virus dilemahkan, itu dosisnya hanya sekali, tapi risetnya butuh bertahun-tahun. Nah, di situasi darurat begini, memilih virus yang dilemahkan, kita tidak punya kemewahan waktu, ya, karena darurat kan. Maka dipilihlah yang paling aman resikonya, di waktu yang pendek testingnya, yaitu menggunakan virus yang dimatikan. Tapi konsekuensinya virus yang dimatikan ini dosisnya harus 2 kali, itu poin saya. Jadi nanti Mas Agus, Mbak Citra kalau dikasih vaksin disuntik tidak sekali, itu mohon maaf.
disuntiknya 2 kali. Kan kebayang, menyuntik seluruh rakyat Indonesia aja udah 200-an juta kan. Ini harus 2 ronde kan begitu. Makanya tadi pertanyaannya, siapa yang nyuntiknya? Kalau 2 kali nyuntik kali 2 kali penduduk Indonesia, jangan-jangan setahun, jangan-jangan 2 tahun baru orang terakhir tersuntik kan. Nah ini PR besar ada di sana. Jadi sebenarnya memang melelahkan ya COVID ini. Urutan-urutan obat dan vaksinnya pun tidak sesederhana cespleng gitu ya. Testing dulu, udah testing gimana produksinya, bahannya cukup apa tidak, cepat apa tidak. Sudah ada vaksinnya, gimana distribusinya ke seluruh pulau-pulau terpencil se-Republik Indonesia. Gimana nyuntik kali 2. Nah itulah mohon doanya, kami sedang melakukan perhitungan agar rakyat tenang, mendapatkan imunitas secepatnya. Makanya itulah kenapa saya tes simulasi dulu di Depok itu, agar saya mendapatkan gambaran manajemen. Nah ini prinsip proaktif Jawa Barat selalu lebih dulu melakukan hal-hal yang dianggap penting, sehingga jangan berantakan di akhir nanti. Kira-kira begitu. Ini sebuah crowd management yang besar sekali ya, Kang Emil ya. Ya, kali 2 tadi Mbak. Kalau tadinya saya juga menduga sekali lah ya, repot sekali. Ternyata repotnya harus 2 kali. Lalu saya juga penasaran, ingin tahu pikirannya Pak Kang Emil ya. Jadi pertama kali masuk dalam daftar ribuan orang di dunia yang menjadi relawan. Jadi termasuk pengalaman bersejarah yang luar biasa dan juga mungkin nggak bisa diulang kembali. Kemudian hasilnya juga akan ditunggu-tunggu semua orang karena ini menyangkut masa depan ya, termasuk juga ditunggu-tunggu oleh para investor, pengusaha dan sebagainya. Yang ada di dalam benak Kang Emil setelah nanti hasil apapun ya yang akan keluar nanti, yang akan disampaikan Kang Emil itu apa? Ya, yang pertama adalah mari saling mendukung. Ya. Saya hafal betul dari level Pak Jokowi, Pak Menteri, Gubernur, Bupati, semua itu lagi cari solusi, Mas Agus. Dan karena perang melawan COVID, narasi saya kan perang ya, ini kita kan nggak jelas si lawannya, kan lawannya bukan manusia, nggak bisa dilobi, nggak bisa didiplomasi, kemudian bendanya tidak terlihat. Jadi kadang-kadang apakah solusi ini berhasil, saya juga nggak tahu. Tapi apakah ini harus dikerjakan? Menurut saya harus. Ya. Jadi kita ini mengambil keputusan, Mas Agus, dari apa yang ada tersedia di meja, kira-kira begitu. Ya. Nah, contohnya bagaimana kita selalu dapat pengetahuan baru tentang COVID yang mengakibatkan pola-pola lama menjadi kurang efektif. Dulu kan masih ingat yang pakai masker katanya hanya orang sakit, orang sehat nggak boleh. Kita umumkan, kita bikin kampanyenya, di kemudian hari ternyata direvisi bahwa orang sehat pun harus pakai masker. Dulu masker kain boleh, pakai scuba itu kan, diproduksilah juta-juta, puluh miliar kita pesen ke UKM. Ya, dapat fatwa ternyata kurang baik. Nah hal-hal begitu itu memang melelahkan, tapi itulah sebuah situasi di mana kita belum mengenali musuh kita ini memang secara penuh. Sehingga pesan saya, maka percayakanlah kepada senjata yang paling ampuh yang kita tahu hari ini melawan musuh, yaitu menggunakan vaksin. Apakah akan berhasil? Kita tidak bisa menjamin 100%. Tapi saya tidak melihat ada alternatif lain kepada orang sehat, kan kira-kira begitu. Ya. Nah oleh karena itu, saya sangat betul-betul berharap keberhasilan tes vaksin ini di bulan Desember menjadi sebuah sense of hope, kira-kira begitu ya. Rasa harapan itu ada bahwa kita bisa bersekolah lagi setelah divaksin. Kita bisa tatap muka lagi setelah divaksin. Kita bisa berpariwisata lagi, nonton konser lagi setelah divaksin. Kan kira-kira begitu. Nah, saya tidak bisa membayangkan kalau ternyata gagal di bulan Desember. Kalau gagal, berarti saya akan bilang, ya sudah, kita cari lagi ikhtiar keilmuan, kita akan gini-gini terus, PSBB, teman-temannya dan sebagainya selama setahun ke depan,
2 tahun ke depan, maka mungkin menguatkan mental spiritual. Karena COVID ini sekarang, Mas Agus, Mbak Citra, sudah mendampaki dari sisi mental. Kan kemarin kalau di Google ada berita orang bunuh diri ya, karena nggak bisa ngerjain tugas, nggak ada sinyal, KDRT juga banyak, yang cerai juga banyak, orang marah lagi naik ya, dikit-dikit sensi, luar biasa. Nah orang kayak saya juga nggak boleh patah 8 bulan kan, pagi, malam, siang, apapun harinya, temanya kan COVID, termasuk wawancara ini juga kan COVID. Nah sampai mimpi-mimpi pun saya sering COVID. Nah itulah ya, saya ingin memberikan secercah harapan, tapi saya orangnya realistis gitu, kira-kira begitu. Jadi saya memang banyak menyampaikan berita-berita yang inspiratif lah, dan memberikan harapan, walaupun kita tahu setiap hari tidak selalu ada berita baik, mungkin mayoritas malah berita buruk. Jadi berita besok misalkan, saya simulasi vaksin. Ya mungkin ada sense of hope, orang yang dengar kan berarti, oh vaksin sudah dekat. Masalah berhasil tidak berhasil kita tidak tahu, tapi berita-berita seperti itu menunjukkan bahwa progres menuju berita baik itu terus kita ikhtiarkan. Dan saya harus hadir sebagai pemimpin untuk memberikan harapan itu. Saya kira itu semangat mental spiritual saya hari ini. Baik, Kang Emil, sebelum tadi melanjut ke soal sense of hope, mimpi apa Mas Kang Emil soal COVID ini sampai ke bawah mimpi? Mimpi itu gampang lupa ya Mbak Citra, biasanya umur memori mimpi itu kan 2 hari kan. Bahkan ada teori mimpi bisa berlanjut juga saya pernah. Nah yang saya ingat ya 2 urusan, yaitu saya mimpi mendistribusikan mobil-mobil tes COVID. Kan dulu zaman-zaman rapid test belum banyak. Di Jawa Barat kan kita berinovasi mobil-mobil ambulan puskesmas, kita konversi jadi mobil tes COVID. Nah dalam mimpi itu saya lagi ngatur berapa ambulan kemana. Bangun-bangun pagi capek Mbak, tadinya istirahat itu biar fresh, ini malah pegal-pegal capek. Jadi nah akhirnya saya cari cara agar pikiran saya selalu fresh, selain beribadah tentunya. Saya punya anak lagi, jadi kalau ketemu anak bayi saya, relatif saya maksimalkan quality time-nya untuk menaikkan semangat hidup saya. Kemudian sekarang saya ketimbang naik mobil, sekarang saya banyak naik motor gitu ya, untuk kunjungan kerja. Karena kalau naik motor saya kena angin, segar, bisa lihat pemandangan, bisa berhenti. Nah itu cara-cara saya untuk tetap menjaga vitalitas, mentalitas, dan alhamdulillah udah 2 bulan kayaknya sejak saya lakukan itu udah jarang mimpi-mimpi per-COVID-an. Soal sense of hope itu tadi, sense of hope yang sekarang kan namanya vaksin. Tapi sebetulnya sense of hope yang bisa kita jaga terus adalah perilaku hidup sehat, gitu kan. Dan itu kan lewat tagar ingat pesan ibu Satgas COVID-19 juga terus mendengungkan itu. Bagaimana Jawa Barat melakukan ini, apalagi ini provinsi dengan jumlah penduduk terbesar? Ya, kan vaksin hari ini adalah masker, kira-kira gitulah ya. Jadi saya ngasih sense of hope berupa vaksin, tapi sebenarnya kita bisa mengurangi potensi tertulari atau jadi korban kalau kita disiplin. Maka slogan saya sekarang di mana-mana itu adalah mari disiplin sambil menunggu vaksin. Jadi kalimatnya itu gitu. Kalau saya bilang hanya mari disiplin, nggak ada sense of hope-nya, cuman kalimat perintah kan, mari disiplin. Maka saya gabungkan antara sense of hope, vaksin akan datang, tapi tetap sambil menunggu kita jauhi potensi jadi korban. Makanya judul dari kalimat saya adalah mari disiplin sambil menunggu vaksin. Mudah-mudahan dengan diberi iming-iming, kira-kira gitu ya, iming-iming solusi, maka tingkat kedisiplinan juga semakin bersemangat. Jangan kita nyuruh disiplin sampai orang juga bingung, sampai kapan Pak Gubernur, apa solusinya?
Ya dulu saya nggak ada jawaban, sekarang dengan saya jadi relawan vaksin, saya memberi jawaban bahwa endingnya adalah vaksin dan sudah dekat. Mari jangan jadi korban, karena solusi sudah dekat, kira-kira begitu. Ya disiplinnya kan hanya 3 tadi, utamanya memakai masker, lebih kuat lagi kalau berjauhan, jaga jarak, dan tiap hari kita cuci tangan. Memang COVID ini mengajarkan, saya lihat ada 5 ya, ada 5 sampai 6 pola hidup baru pasca COVID. Satu, orang lebih peduli, lebih atentif terhadap kesehatan pribadi ya. Cuci tangan sekarang kan bisa 12 kali, 15 kali kan. Saya lihat kemana-mana orang berbekal hand sanitizer di tasnya, di celananya. Itu akan lama dan akan menjadi budaya baru di generasi baru. Kedua, pemakaian digital menjadi sebuah keharusan, bukan pilihan. Ini sisi baiknya lah ya, gara-gara kita dijauhkan dari interaksi fisik, maka interaksi digital ini menjadi sebuah budaya baru. Ibu saya saja sekarang itu terpaksa belajar FaceTime, belajar berkomunikasi dengan anak-anaknya, dengan Vicon, sesuatu yang tidak kebayangkan untuk nenek-nenek yang sudah harusnya tidak seperti itu. Kemudian saya lihat ada kenaikan nilai yang namanya nilai solidaritas. Sekarang orang lebih baik, Mas, Mbak Citra juga, kalau dimintain tolong lebih mudah. Jadi orang tingkat empati, solidaritas ternyata naik ya pasca COVID ini. Kemudian yang keempatnya, definisi tinggal, bekerja, dan bermain sekarang tidak lagi 3 tempat yang berbeda. Sekarang orang bisa tinggal di situ, kerja di situ, bermain di situ. Ini sebuah konsep ruang yang akan hadir baru, kira-kira begitu ya. Dan terakhir adalah dalam bayangan saya akan lahir teknologi-teknologi yang touchless ya, yang apapun nggak akan pegangan. Pintu pakai sensor, voice command mungkin ya, sudah mengemuka dan lain-lain. Kan sekarang tuh banyak orang naik elevator kan pakai siku, pakai tusuk gigi gitu kan. Touchless ini menjadi kebutuhan. Dan terakhir, keenam adalah naiknya kesadaran akan kebersihan makanan. Ya, jadi orang intinya, apalagi Muslim ya, nggak akan makan macam-macam lah. Pokoknya yang udah diatur aja oleh Quran dan hadis, dengan segala makhluk hidup berpotensi dikonsumsi. Itu kan yang dugaan COVID kan lompat dari hewan liar yang dikonsumsi di Tiongkok, terus akhirnya lompat ke manusia. Nah, saya kira 6 tren adaptasi baru, pola hidup baru ini akan mengiringi sambil vaksin ini disampaikan, kira-kira begitu. Baik, ini barangkali pertanyaan terakhir sebelum, karena kami tahu juga Bang Emil, Kang Emil waktunya juga terbatas. Tantangannya banyak di luar sana, karena begitu kita menyuarakan, mengajak masyarakat untuk 3M, memakai masker, juga memberikan contoh, tapi masih banyak juga masyarakat atau warga yang barangkali karena sosialisasinya kurang atau kurang paham dan sebagainya, itu masih agak kurang, masih abai gitu ya. Nah, upaya-upaya yang dilakukan atau harus terus dilakukan ini apa ini untuk mengingatkan supaya tidak lupa gitu ya, tidak lalai terhadap prosedur kesehatan. Bahkan calon kepala daerah pun banyak yang abai ini. Jadi menghadapi COVID ini, Mas Agus, masyarakat itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama masih yang tidak percaya, menganggap konspirasi bisnis kan gitu ya. Ada jaring di Bali dengan dinamikanya. Ini masih ada sampai hari ini orang-orang yang tidak percaya. Kemudian ada kelompok kedua yang percaya, tapi tidak mau beradaptasi. Dia tahu ada COVID, tapi dia nggak pakai masker, nggak jaga jarak. Ini juga masih banyak. Nah, kita berharap masuk ke golongan level 3. Level 3 itu sudah percaya dan beradaptasi. Tadi dengan 6 tren perilaku tadi yang saya paparkan. Gitu. Nah, kita terus ini menggiring, berdebat untuk menggeser dari yang satu tidak percaya, dan 2 percaya tapi tidak adaptasi, itu untuk masuk ke kelompok ketiga.
Nah, kita sudah sangat agresif bikin konten ya. Ada pakai lagu, ada pakai video, puisi, pantun, di TV, radio, konten udah ratusan lah yang Provinsi Jawa Barat produksi selama 8 bulan. Nah, sekarang udah 3 bulan kita lakukan survei ya. Hasil surveinya ternyata mereka mendengar ke pemuka agama, mereka mendengar ke tokoh masyarakat. Tapi mereka tidak terlalu percaya ke influencer digital ternyata ya. Jadi buzzer-buzzer kurang dipercayai dalam konteks ini, entah kenapa. Nah, akhirnya itulah kenapa kita sekarang menganggarkan anggaran untuk mengkomunikasikan disiplin sambil menunggu vaksin kepada para ulama, kepada para tokoh masyarakat, kepada para tokoh budaya, untuk dalam WA-nya, HP-nya, Facebook-nya, ceramahnya, dakwahnya, itu mengingatkan agar tadi disiplin sambil nunggu vaksin, kira-kira begitu. Nah, yang berikutnya adalah penegakan hukum, Mas. Karena kita sudah ada dasar-dasarnya, salah satunya adalah sudah lebih dari ratusan juta pendapatan dari denda masker, kemudian kita menghukum hotel, restoran, tempat wisata yang melanggar protokol, ya, termasuk juga dipanggil ke polisi yang dulu ada acara sunatan gitu ya, tapi mengundang konser dan lain-lain. Ya termasuk pilkada juga. Nah, pilkada ini memang hasilnya kurang menggembirakan, para calon-calonnya ini memang kurang peduli ya secara statistik ya. Itu saya akan lakukan evaluasi untuk mengingatkan lagi dampak dari pelanggaran protokol. Memang susah, kenapa? Orang lagi pilkada itu kan ingin dirinya dikenal. Nah, kalau dikenal itu paling gampang itu adalah bertemu langsung, bikin acara rame-rame. Sebenarnya tiba-tiba nggak bisa. Terus berharap hanya pasif satu arah. Karena kan kalau kita posting apa belum tentu orang merespon kan. Nah, sehingga mereka banyak tidak nyaman. Tapi itulah resiko ya, banyak dinamika kalau melakukan hal-hal fundamental di saat pandemi. Jadi pilkada itu karena sudah diputuskan di saat pandemi, dinamikanya luar biasa. Termasuk undang-undang Omnibus Law juga diputuskannya di saat pandemi. Maka kita memanen hasil timing dari undang-undang Omnibus Law ini terhadap dinamika di daerah sampai hari ini, sampai tadi kan demo masih. Entah kapan ini selesai. Kan ini merusak kampanye 3M tadi. Orang kan susah Mas, nerangin ke orang yang lagi demo kan marah-marah lagi apa. Jadi suruh jaga jarak juga nggak mungkin, orang lagi rusuh kan. Ya inilah bisa kebayang ya Mas Agus Mbak Citra ya. Di satu sisi kita ingin ilmiah, ingin disiplin, edukasi. Di sisi lain ditambahi dinamika demo, ditambahi dinamika pilkada. Bayangkan Mas Agus Mbak Citra jadi saya harus apa istilahnya mengolah semua situasi ini sambil bilang terkendali atau tidak dan sebagainya. Nah, alhamdulillah per minggu ini dari 27 daerah tinggal 2 yang zona merah. Bulan lalu ada 7, turun ke 5, 3, minggu lalu sekarang hanya 2, Kabupaten Bekasi dan Kota Cirebon. Mudah-mudahan dengan seringnya saya ke Bodebek dan juga penegakan tadi, minggu-minggu ke depan sudah tidak ada zona merah seiring dengan datangnya vaksin. Itu harapan skenario yang ingin saya tampilkan, mudah-mudahan Allah permudah urusan. Baik, terima kasih banyak Kang Emil. Jadi ada kombinasi antara sense of hope, juga komunikasi publik yang baik, dan juga tetap berkampanye itu ya. Nah, sebagai penutup mungkin Kang Emil bisa menyampaikan pesan-pesan soal 3M, soal ingat pesan Ibu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Oh ya, intinya mari kita melakukan disiplin diri, kita bela negara dengan harta, ilmu, dengan tenaga, dan bela negara dengan jangan jadi korban COVID, dengan cara taat pada arahan pemerintah, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Berita baik sudah dekat, mari kita disiplin 3M sambil menunggu vaksin yang sudah dekat. Insya Allah akhir dari pandemi sudah bisa kita lihat. Dalam bahasa Sunda, Baraya Sadayana, Nutiasa Nyario Sunda, kumargi vaksin tos caket solusina, urang kiatkeun kadisiplinan diri, 3M, jaga jarak,
nganggo masker, ngumbah pandangan, tilu cara ngelawan COVID, sambil ngantosan vaksin dotos caket di sasih payun. Panginten eta bahasa Sundana teh abdi hapunten. Baik, terima kasih banyak Kang Emil. Saya nggak ngerti satupun sih, tapi saya yakin pesan ini sangat manjur. Ya, dan ini perbincangan ini Terima semoga kasih bisa banyak, Kang membuka, Emil. dan semoga bisa membuka semua hati dari masyarakat yang mungkin masih belum belum patuh terhadap prosedur kesehatan itu, dan juga bisa memberikan masukan kepada masyarakat yang masih menolak atau masih trauma atau takut dengan vaksin. Terima kasih Kang Emil. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat Assalamualaikum. malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi perbincangan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengenai banyak hal, terutama soal vaksin ya, Citra ya. Betul sekali, dan jangan lupa 3M tetap didorong terus, sense of hope kita bangun terus dengan 3M dan juga vaksin sudah dekat. Terima kasih banyak semuanya, selamat malam, salam sehat semuanya. Terima kasih, saya Citra dan Agus. Saya Agus Firman, kami undur diri. Salam.